Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus berdasarkan Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan ayat 22 sampai 26. Tema renungan, inilah tubuhku, inilah darahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, seorang anak muda yang tidak percaya akan kebenaran Ekaristi Kudus bertanya kepada seorang pastor, "Pastor, bagaimana mungkin Yesus Kristus yang besar itu bisa hadir di dalam hosti yang begitu kecil?" Pastor itu menjawab, "Anda melihat pemandangan yang begitu luas di depan mata Anda, sedangkan mata Anda begitu kecil. Kendati demikian, pemandangan yang begitu luas itu bisa tertampung di dalam mata Anda yang begitu kecil." Tetapi orang itu kelihatannya belum puas dan bertanya kembali, "Bagaimana mungkin Yesus Kristus yang sama itu bisa hadir dalam ribuan hosti yang begitu kecil?" Pastor itu sekali lagi menjawab, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba Anda pecahkan cermin dan lihatlah pada setiap pecahan cermin itu. Di sana, pada masing-masing pecahan cermin itu, Anda bisa melihat wajah Anda secara utuh. Demikian pula halnya dengan Yesus Kristus. Dia bisa hadir di dalam ribuan hosti yang kecil, bahkan yang sudah dipecah-pecah sekalipun, secara lengkap dan utuh." Saudara-saudari terkasih, bagi orang-orang bukan Kristen, kehadiran Yesus di dalam Ekaristi Kudus sulit diterima sebagaimana nyata dalam pertanyaan anak muda tadi. Tetapi kepercayaan kita terhadap Ekaristi Kudus tidak didasarkan pada kebenaran fisis, melainkan pada perintah Yesus pada perjamuan malam terakhir, "Inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Injil hari ini tidak berbicara secara khusus mengenai kehadiran Yesus di dalam Ekaristi Kudus. Sebaliknya, Injil berbicara tentang perjamuan Paskah yang diselenggarakan oleh Yesus bersama para muridnya. Yesus memberi makna baru pada perjamuan Paskah orang-orang Yahudi dalam perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh Yesus bersama para muridnya. Cawan yang mereka minum adalah lambang dari darahnya sendiri, bukan lagi darah hewan yang disembelih seperti yang terjadi pada Paskah orang-orang Yahudi. "Inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan bagi banyak orang." Sebenarnya, kitalah yang seharusnya dikorbankan karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Tetapi Yesus mengambil alih korban itu untuk kita. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Dia disalibkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Darah yang ditumpahkan itu membuat kita dapat bersekutu kembali dengan Allah karena di dalam darah ada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, di dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus, kita sungguh-sungguh menyambut tubuh dan darah Kristus. Hosti kudus yang kita terima bukan cuma lambang Yesus yang hadir, melainkan Yesus sendiri. Hal ini menjadi sangat jelas kalau kita baca Injil Yohanes bab 6 ketika Yesus berbicara tentang roti hidup. Dalam salah satu kesempatan, Yesus berbicara, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh kehidupan kekal." Waktu itu, banyak dari orang yang mengikuti Yesus mengundurkan diri karena mereka merasa bahwa ajaran Yesus itu terlalu keras. Hal itu berarti bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa tubuh dan darahnya yang dimaksudkan itu bukan cuma simbol, melainkan sungguh-sungguh tubuh dan darahnya sendiri. Sebab ketika orang-orang itu meninggalkan Dia, Yesus tidak memanggil mereka kembali dan mengatakan, saya tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu."
Tetapi sebaliknya, Dia membiarkan mereka pergi karena memang Dia sungguh-sungguh bermaksud mengatakan hal yang sebenarnya, yakni bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, hendaknya kita selalu sadar bahwa kita mengikuti sebuah perjamuan yang diundang oleh Yesus Kristus sendiri, di mana Dia sendiri akan memberikan dirinya sendiri dalam bentuk roti dan anggur. Sebagai orang-orang yang diundang untuk mengikuti perjamuan, kita tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa pamit dulu dengan tuan rumah. Demikian juga pada waktu misa. Sebagai tamu undangan yang baik, kita tidak begitu saja pulang sebelum pamit dengan tuan rumah, yakni ketika imam memberikan berkat penutup yang disempurnakan dengan lagu penutup. Mungkin ini merupakan salah satu pesan sederhana yang kita bisa ambil dari pesta yang kita rayakan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.